Banyak petani kecewa karena tidak bisa jual gabah di saat harga beras tinggi. Harga jual gabah di petani naik karena beras sedikit dan harga mahal. Pemerintah impor supaya menekan harga tetap stabil. Kondisi ini adalah kondisi global terutama di Asia Tenggara. Semua negara produksi berasnya turun, tapi karena Indonesia ini negara dengan penduduk besar dan konsumsi berasnya termasuk tinggi, maka kita kena dampaknya. Orang Indonesia umumnya bisa makan nasi 3 kali sehari. Dalam kondisi normal saja kita masih impor beras dari Thailand atau Myanmar, apalagi kondisi sulit beras mahal. Di satu sisi produksi negara lain juga turun walau mereka masih bisa ekspor. Negara termasuk BPS membuat branding para petani menjadi kelompok yang harus terus miskin, terutama petani beras. Di mana brandingnya? Ketika panennya tinggi maka harganya murah. Ketika panennya rendah maka impor masuk. Ketika harga kebutuhan pokok itu mahal. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Seperti apa upaya dari Badan Pangan Nasional? Karena kan kita ketahui bahwa harga pangan ini tentunya juga tergantung dengan distribution cost-nya juga. Iya, Badan Pangan ini sebenarnya sudah melakukan banyak hal. Memang tapi senyap ya. Yang pertama untuk distribusi, kami fasilitasi distribusi di awal. Guna menekan kenaikan harga, pemerintah terus meningkatkan distribusi beras agar stok beras tercukupi di pasaran. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan beras yang disiapkan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan juga ditingkatkan dari 50.000 ton menjadi 100.000 ton. Terkait pengaruh kenaikan harga beras ke inflasi, Erlangga menyebut hanya berkontribusi sebesar 0,05%. Erlangga juga menegaskan Presiden Jokowi pun meminta untuk menyelesaikan persoalan harga beras tersebut dalam waktu 1 bulan. 19 negara sudah membatasi ekspor pangan, menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri. India baru saja stop ekspor beras. Akibatnya harga beras naik di semua negara. Kita mau memperbesar cadangan strategis beras kita, mau impor juga barangnya sulit didapatkan, tidak seperti yang lalu-lalu nyodorin barangnya, Pak ini dibeli, Pak ini dibeli, Pak ini. Sekarang mencarinya sangat sulit karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri, memberi makan rakyatnya sendiri-sendiri. Para petani padi di beberapa kecamatan di Batubara mulai memasuki masa panen. Namun panen padi di tengah lonjakan harga beras tidak serta-merta menjadi kabar gembira bagi para petani karena harga gabah tidak mengalami kenaikan signifikan. Gabah siap panen di tingkat petani saat ini dihargai Rp6.200 per kilogram dari sebelumnya Rp6.100 atau hanya naik Rp100 saja. Harga gabah di tingkat petani ini berbanding terbalik dengan harga beras di pasar yang terus merangkak naik. Beras kualitas medium misalnya saat ini sudah dijual seharga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram.